Halo teman-teman semuanya, ada berita yang cukup mengejutkan nih dari Taiwan ya, di mana aturan baru ini bisa membuat kita yang saat ini bekerja sebagai TKW atau informal sedih ya, karena kedepannya akan susah untuk pindah ke pabrik lagi atau bahkan tidak bisa pindah ke pabrik lagi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini bukan kesalahan dari pemerintah atau apa, tetapi kesalahan dari kita-kita sendiri. Nah, apa alasan pemerintah Taiwan tidak lagi memberlakukan atau membolehkan pindah dari PRT ke pabrik? Itu alasannya ya, berikut ini. Karena banyaknya yang ganti haluan atau pindah dari PRT menjadi pekerja pabrik, pemerintah memutuskan untuk tidak memperbolehkan pekerja migran untuk langsung ganti haluan dari PRT langsung menjadi pekerja pabrik. MOL atau Menteri Ketenagakerjaan Taiwan membahas bahwa PRT yang mau ganti kerjaan akan diutamakan untuk tetap kerja di jenis pekerjaan yang sama, tidak boleh langsung ganti menjadi pekerja pabrik. Menurut hukum yang berlaku saat ini, kecuali pekerja tersebut disiksa atau ada majikan baru yang merekrut pekerja tersebut, barulah mereka boleh ganti haluan. Namun belakangan ditemukan bahwa demi ganti haluan ini ya, dari informal ke formal ini, banyak pekerja sengaja bermalas-malasan atau mengganggu majikan, membuat majikan tidak nyaman agar majikan terpaksa meminta ganti pekerja yang lain, sehingga kalau mereka diganti, pekerjanya berharap bisa kembali ke agensi dan kembali bekerja atau meminta bekerja di pabrik. Sekarang bila majikan merasa bahwa pekerja migrannya sengaja melakukan hal tersebut, bermalas-malasan atau kerjanya nggak beres atau membuat majikan tidak nyaman agar tujuannya mereka dipindahkan, majikan boleh melaporkannya ke pemerintah setempat untuk ditelusuri lebih lanjut, dan bila terbukti kebenarannya mereka sengaja, majikan boleh menolak untuk melepas si pekerja dan bahkan bisa ada sanksi nanti mungkin ya. Tapi gini keputusan terakhirnya bagaimana konsepnya ke depan itu akan dikeluarkan pada 2 minggu lagi. Nah, ini buat pelajaran bagi kita semua ya, kawan-kawan semuanya, terutama yang ada di Taiwan. Jadi aturan yang sebenarnya awalnya memihak banget kepada kita itu, karena kita sering salah gunakan, akhirnya ada revisi seperti ini ya. Dulu itu susah loh pindah dari PRT ke pabrik, dan itu kemarin-kemarin mudah tapi disalahgunakan dan banyak banget kan yang akhirnya pindah dari informal ke formal itu, dan akhirnya sekarang tidak diperbolehkan lagi ya. Nah, untuk kawan-kawan semuanya sebenarnya gini ya, apa sih perbedaan kerja di pabrik dan kerja di PRT? Sebenarnya nggak ada beda loh. Kalau kita kerja di pabrik, bener sih kerjanya cuma 8 jam kalau nggak ada lembur. Kalau ada lembur ya bisa lebih. Tapi yang kita lawan itu mesin. Yang kita lawan itu mesin, jadi kerjanya itu ditarget. Dan itu enggak mudah, dan itu juga capek gitu ya. Sedangkan gaji segitu nanti masih juga sama, ada potongan, makan kita sendiri. Itu kalau dihitung-hitung dengan gaji 19.000 di PRT, tetap enakan di PRT loh sebenarnya. Dengan catatan ya, dalam tanda kutip, pasien yang dijaga nggak rewel, kemudian majikannya juga nggak menambah-nambah kerja. Sebenarnya sudah diatur kok. Pekerjaan yang kita lakukan di majikan itu sebenarnya juga sudah diatur. Kalau itu sesuai PK, surat perjanjian kerja, itu sebenarnya lebih enak tetap di rumah tangga. Karena ya kalau kita kerjanya jaga pasien kita anggap orang tua sendiri, kan kita bisa sambil main, sambil ini. Lebih enak lah, intinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, ya kalau memang ingin pindah di pabrik dari informal, itu dipikir baik-baik. Kalau ada masalah seperti penyiksaan dan sebagainya itu tetap oke lah, nggak masalah. Tapi kalau cuman bosen di informal kemudian ya jangan dimanfaatin aturan-aturan yang sudah memihak kepada kita itu seperti itu, nanti endingnya seperti ini ya. Ya kalau memang dari informal ingin ke formal ya pulang dulu aja lah, lebih enak, lebih ini, bisa milih ini itu yang enak ya, bisa calling bisa atau apa, itu mungkin lebih enak seperti itu ya. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua, ketika kita diberi kelebihan atau kemudahan dalam sesuatu, jangan dimanfaatkan berlebihan atau menyalahi, nanti bisa-bisa sesuatu
satu keistimewaan yang diberikan kepada kita itu nanti dicabut kembali ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap semangat bekerja di Taiwan. Kita sampai hari ini masih menunggu kapan Taiwan buka.